Anak nggak pernah sholat, kita diemin, besok jadi asar bagi kita, dan asar itu akan menggelapkan besok bagi kita dalam kubur. Anak kita pondok pesantrenkan dengan ajaran akidah, fikihnya mantap, tasawuf, hatinya yakin kepada Allah, maka ketika kita masuk dalam kubur, asar ini akan memancarkan nur cahaya bagi kita dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Wa qala Allah ta'ala aidan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh habibul karim, wa ana wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pengurus Masjid Jami Al-Mu'min, dan seluruh para sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang insyaallah kumpul kita di ini tempat yang sangat mulia, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah, Allah yang menganugerahkan kepada kita dengan segala bentuk kenikmatan, dari nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini Allah menggerakkan hati dan langkah kita untuk duduk bersimpuh bertaqarrub ilallah ta'ala, untuk sama melaksanakan ibadah kepada Allah ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah masing-masing menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama sufi, ulama tasawuf, ulama yang Allah berikan anugerah akidah yang kuat, ulama yang mengetahui tentang furu'iyah, ilmu-ilmu fikih untuk penyempurna dalam ibadah kepada Allah. Sekaligus Ibrahim bin Adham mempunyai kebeningan hatinya kepada Allah Ta'ala.
Beliau mempunyai para guru-guru, ulama-ulama yang saleh seperti Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini dikenal dengan As-Sajjad, ahli sujud kepada Allah Ta'ala. Dia habiskan untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Dia habiskan dalam masa hidupnya untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Saking kebeningan hati Sufyan Ats-Tsauri sebagai gurunya Ibrahim bin Adham, beliau dalam hidupnya tidak pernah melihat ke atas langit saking malunya kepada Allah Ta'ala. Dan juga Ibrahim bin Adham mempunyai guru yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pun termasuk dari kalangan ulama-ulama yang istiqomah kepada Allah dan ulama yang dibeningkan hatinya untuk taqarrub kepada Allah. Ibrahim bin Adham merupakan anak dari kepala negara. Bahasa kita anak presiden yang mempunyai harta yang banyak, yang mempunyai pasukan-pasukan yang banyak, bahkan mempunyai daripada jabatan-jabatan di kalangan istana Ibrahim bin Adham. Tetapi menginjak kepada hidayah taufik yang Allah berikan kepada Ibrahim bin Adham, beliau meninggalkan kenikmatan. Beliau Ibrahim bin Adham meninggalkan istana yang diduduki, istana yang ditempati oleh ayahandanya Ibrahim bin Adham. Satu waktu banyak orang yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, kenapa sebab engkau meninggalkan nilai-nilai harta benda yang banyak yang ada di istanamu untuk hanya sekedar meraih daripada talaban lil akhirah, untuk mencari daripada kesenangan akhirat?" Beliau rela untuk meninggalkan kesenangan dunia hanya untuk menggapai kesenangan akhirat. Beliau rela meninggalkan harta jabatan yang banyak di istananya hanya untuk nanti kemuliaan di akhirat. Apa yang menyebabkan engkau terlena dengan urusan akhiratmu, wahai Ibrahim bin Adham, sampai meninggalkan urusan duniamu? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Ada 3 sesungguhnya yang menyebabkan diriku terlena untuk mencari kehidupan akhirat. Yang pertama, ra'aitul qabra muhisan, sebab aku meyakini bahwa besok aku di dalam kubur dalam keadaan menyendiri. Kita sekarang jamaah bisa bergabung berkelompok-kelompok, bisa bersukacita, bisa berduka cita, dan ketika kita bersukacita kita gembira yang luar biasa, dan ketika kita berduka cita kita ada tempat mengobrol satu sama lain. Anak bisa curhat terhadap orang tuanya, orang tua bisa curhat terhadap anaknya, murid bisa curhat kepada gurunya, dan guru bisa bercurhat hati kepada muridnya. Tapi bagaimana besok kita di dalam kubur, jamaah yang dimuliakan Allah? Ra'aitul qabra muhisan, aku besok di dalam kubur dalam keadaan menyendiri, kata Ibrahim bin Adham. Maka aku terlena dengan urusan akhiratku dan hatiku meninggalkan urusan duniaku. Artinya bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia,
karena kita hidup di alam dunia. Bukan berarti tidak boleh mempunyai rumah yang bagus, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai kendaraan yang bagus. Silahkan jamaah, tapi hati jangan terikat dengan kehidupan-kehidupan yang bergelimang harta. Hati tidak boleh terikat dengan kehidupan-kehidupan yang mewah. Andaikan kita terikat hati dengan harta kekayaan yang kita punya, maka nanti menjelang sakaratul maut akan ada satu beban yang mengikat kepada kita sehingga kita berat menghadap Allah Ta'ala. Tapi bila mana kita melepaskan hati, tidak berta'alluq dengan kehidupan dunia, tidak berta'alluq menyantel hati dengan kemewahan dunia, maka kita mudah nanti menghadap Allah ketika sakaratul maut kita. Maka pantas Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak ada sebuah beban dalam hati kita ketika menghadap kepada Allah Ta'ala. Dunia boleh kita miliki, anak boleh kita miliki, harta benda boleh kita miliki, tapi jangan ta'alluq bergantung dalam hati kita sehingga nanti akan menjadi berat beban untuk menghadap Allah Ta'ala. Ibrahim bin Adam meyakini itu bahwa alam kubur, di dalam kubur aku dalam keadaan menyendiri. Tapi nanti dalam hadis yang lain dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja amaliyah yang kita lakukan hari ini, entahkah baca Quran, entahkah salat berjamaah atau salat yang kita laksanakan salat sunnah yang lain, maka sesungguhnya itu akan menjadi pendamping besok bagi kita di dalam kubur sebagai teman bagi kita. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi, nanti amaliyah kita akan diwujudkan dengan wujud yang tampan. Amal kebaikan akan diwujudkan, dirupakan dengan wujud yang sangat tampan. Maka nanti dalam kubur akan bertanya, man anta, siapa engkau? Begitu menawannya hatimu, begitu cantik rupamu. Man amaluka, siapa? Man anta, siapa engkau? Maka orang yang menemani kita dalam kubur akan mengatakan, ana amaluka saleh, saya amalmu yang baik ketika kau hidup di alam dunia. In khairan fa khairun, kalaulah baik amaliyah yang kita lakukan hari ini, sesungguhnya amal itu akan menjadi teman pendamping kebaikan besok kita dalam kubur. Wa in syarran fasarun, apabila kita menanam hari ini keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, sesungguhnya amal kita akan menjadi buruk yang menemani besok kita dalam kubur. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka taleh, saya amalmu yang buruk ketika kau lakukan dalam dunia. Hadirin kaum muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, maka inilah kesempatan bagi kita untuk kita terus melaksanakan amaliyah-amaliyah yang baik, dan inilah kesempatan bagi kita untuk kita bergirah bersemangat melaksanakan amal-amal yang baik untuk tujuan sebagai perbekalan besok di dalam kubur. Amin ya rabbal. Belum lama kita punya jamaah yang telah meninggalkan kita semua. Tinggal kita Pak nunggu giliran. Apakah nanti pagi jam 7, apakah siang hari, apakah malam hari, apakah minggu besok, apa bulan besok, itu semua telah ditentukan dalam ajalnya Allah Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqbidimuna wa la yastakhirun. Tidak bisa dimaju dan tidak bisa diundur urusan-urusan ajal yang akan menimpa kepada kita. Saya ada bahasa dari Pak Haji Siswanto, Pak. Beliau bercerita begini, besok ada orang yang gemuk dan besok ada orang yang kurus dalam kubur. Siapa orang-orang yang kurus? Orang yang kurus besok dalam kubur adalah
orang-orang yang merasa nyaman dengan ibadahnya sendiri. Dia rajin berjamaah, dia rajin baca Quran, dia rajin tahajud, dia rajin amaliyah-amaliyah yang lain, tapi tidak peduli dengan nilai-nilai agamanya. Ada orang yang bangun masjid di samping rumahnya, dia masa bodoh dengan urusan agamanya. Ada orang yang membangun daripada tempat-tempat pendidikan agama, dia masa bodoh dengan pendidikan agamanya. Dia merasa nyaman dengan ibadahnya, maka sesungguhnya besok hanya amaliyah pribadi yang mengikat bagi dirinya dalam kubur. Siapa orang yang gemuk itu? Orang yang gemuk adalah orang yang biasa barangkali ibadahnya, sholatnya biasa, amaliyahnya biasa, baca Qurannya enggak sampai 1 juz barangkali satu hari, hanya 1 ayat. Amaliyah yang biasa, tahajud yang biasa, witir yang biasa, tetapi dalam hatinya punya kepedulian dalam agamanya. Ada pembangunan masjid, dia menjadi motor penggerak terdahulu untuk membantu masjidnya. Ada pembangunan pendidikan agama, dia motor penggerak pertama, karena dia meyakini jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi asar kebaikan bagi kita, yang asar itu akan menjadi kebaikan besok dalam kubur bagi kita. Dan ini diterangkan jamaah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kata Allah, kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami Allah telah mencatat apa saja yang mereka telah lakukan. Wa asarahum, dan asar-asar mereka. Apa itu asar? Bekas peninggalan yang mereka lakukan di alam dunia. Pak Haji Sugianto barangkali sudah tidak nampak terlihat oleh mata kita, tapi sesungguhnya peninggalannya masih ada di masjid yang mulia ini jamaah. Apa saja yang beliau perjuangkan untuk masjid ini, maka setiap orang-orang yang berjamaah, beliau mendapatkan nilai pancaran nur cahaya dalam kubur dari sebab asar yang mereka telah lakukan, asar yang beliau lakukan. Barangkali yang kemarin Bapak Haji telah meninggalkan kita, ada asar di masjid yang mulia ini, dan sesungguhnya peninggalan beliau di masjid ini akan menjadi dampak kebaikan bagi beliau dalam kubur jamaah yang dimuliakan Allah. Terus yang lain, pesantren yang kita bangun, tempat pendidikan yang kita bangun, selama ada orang-orang yang mencari ilmu di dalamnya, maka para tulabatul ilmi yang mencari ilmu, maka ketika kita sampai dalam kubur, amaliyah-amaliyah mereka lakukan sampai juga bagi kita dalam kubur. Itulah yang disebut wa atharahum, asar-asar peninggalan yang mereka lakukan. Cuma asar ada 2 jamaah. Ada asar yang bergerak, ada asar yang tidak bergerak. Mana asar yang bergerak? Anak turunan kita, itu asar dari kita. Itulah peninggalan-peninggalan dari air mani yang kita keluarkan dari istri kita sehingga menjadi anak turunan, dan itulah asar-asar kita. Hati-hati jamaah, masa bodoh kita mau urusan anak, babak belur besok kita dalam kubur. Duitnya mentah jamaah, keyakinannya kepada Allah tidak ada, ibadahnya kurang kepada Allah, maka sesungguhnya asar yang bergerak itu, anak turunan itu, andaikan ia melakukan maksiat hidup di alam dunia, maka kemaksiatan anak menjadi asar besok keburukan bagi kita dalam kubur. Anak enggak pernah sholat, kita diemin, besok jadi asar bagi kita, dan asar itu akan menggelapkan besok bagi kita dalam kubur. Anak kita pondok pesantrenkan, didik dengan ajaran akidah, fikihnya mantap, tasawuf, hatinya yakin kepada Allah, maka ketika kita masuk dalam kubur, asar ini akan memancarkan nur cahaya bagi kita dalam kubur. Mudah-mudahan kita mempunyai turunan-turunan yang saleh. Amin ya rabbal. Jangan pernah bosan jamaah untuk mendoa kepada Allah.
Dan jangan pernah bosan kita untuk selalu hati kita terikat kepada Allah untuk meminta anak-anak turunan kita anak turunan yang saleh. Saya yakin jamaah, apa yang kita panjatkan lidah kita kepada Allah, hati kita kepada Allah, yang kita terus memohon kepada Allah, ya hari ini kita belum melihat anak turunan dengan pandangan mata kita menjadi orang yang baik, tapi sesungguhnya doa orang tua, doa orang ayah anda, doa ibunda akan terus mengalir bagi anak-anak turunan kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kita nangis malam kepada Allah, netesin air mata sampai air mata jatuh ke bumi. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin, berikan kepada kami turunan-turunan yang baik ya Allah, turunan yang saleh. Doa itu akan terus mengintai kemana saja anak turunan kita berada, sehingga kita masuk ke dalam kubur nanti doa itu akan menjadi nur hidayah dalam hati anak turunan kita. Boleh jadi kita meninggal, nanti anak kita dijadikan orang-orang yang pandai hidayah taufik, dan Allah jadikan anak kita minat taibin, orang-orang yang taubat kepada Allah. Amin ya robbal. Itu yang pertama jamaah. Jadi nanti ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus. Yang kurus orang yang nyaman dengan ibadahnya tapi tidak merasa peduli dengan lingkungan kehidupannya. Ada orang yang gemuk, orang yang mungkin biasa dalam ibadahnya tetapi peduli dalam nilai-nilai agama sekitarnya. Itu yang pertama. Kenapa Ibrahim bin Adham meninggalkan daripada ta'aluk hatinya kepada duniawiyah? Karena beliau meyakini besok dia akan masuk dalam kubur dalam keadaan sendiri. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham? Ra'aitu tariqan tawilan, aku meyakini besok aku ada di dalam perjalanan yang sangat panjang. Tariqan tawilan, jarak tempuh yang cukup lama, jarak tempuh yang cukup panjang. Kita lihat Pak, orang-orang tua kita yang sudah masuk dalam kubur, ada yang puluhan tahun, bahkan para nabi-nabi dan umat terdahulu sudah ratusan tahun untuk menunggu masa akhirat yang cukup lama. Masa hari kiamat cukup lama. Kalau besok kita meninggal, berapa lama kita menunggu dalam kubur sampai akhirat jamaah? Sampai yaumul qiyamah, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Itu merupakan tariqan tawilan, jarak yang sangat panjang dan lama bagi kita. Maka pantas Nabi mengatakan, ittakhadhu zadan, ambil oleh kalian bekal yang banyak. Ini kesempatan, jadikan bekal kita yang banyak. Ai ittakhadhu zadan lisafarikum, ambillah bekal untuk perjalanan safar kalian besok dalam kubur, sampai yaumul mahsyar, sampai mizan, sampai siratal mustaqim. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar Pak Bu, itu perjalanan nanti di siratal mustaqim saja itu jaraknya 3000 tahun jamaah. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar Nabi menerangkan perjalanan siratal mustaqim untuk menempuh surga, andaikan selamat, itu jaraknya 3000 tahun jamaah. Ini bukan perjalanan main-main menuju akhirat, bukan perjalanan santai besok kita menuju akhirat. Hari ini kita boleh santai, tapi besok dalam kubur tidak ada yang kita santai jamaah. Perjalanan yaumul mahsyar, berkumpul manusia dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir, berdesak-desakan, berkeringat, sedangkan matahari ada di atas kepala kita, satu tombak matahari dengan panas yang luar biasa. Di bawahnya bukan tanah jamaah, perak yang dihamparkan oleh Allah, yang kalau diinjak dengan panas matahari luar biasa mendidih kaki kita. Dan ini bukan main-main perjalanan menuju akhirat. Tariqan tawilan, masa yang lama, perjalanan yang panjang. Maka pantas kata Ibrahim bin Adham, aku tidak nyaman dengan urusan duniaku, aku tidak bertaluk dengan duniaku, tapi aku bertaluk hanya untuk urusan akhirat-akhiratku. Masya Allah, ini dunia bukan tempat main-main buat kita mencari bekal amal. Dan inilah ladang kesempatan buat kita jamaah, mumpung kita belum dicabut roh kita yang meninggalkan jasad kita. Lalu apa jamaah untuk obat penawar bagi kita? Ibrahim bin Adham mengatakan ada 3 untuk dalam perjalanan tariqan tawilan. Yang pertama tadi, zadun lil ma'ad, perbekali bekal dengan yang banyak untuk menuju akhirat.
Yang kedua adalah hadin liddin, jadikan agama sebagai penuntun petunjuk dalam kehidupan kita. Ini kan sekarang agama lagi banyak dilecehkan jamaah. Agama sekarang lagi sedang dipermainkan. Urusan syariat sekarang sedang dimain-mainkan. Saya khawatir NU ini jadi target untuk dijatuhkan oleh para pengkhianat bangsa, oleh para pengkhianat negeri, oleh para pengkhianat agama. NU adalah ormas yang besar dalam Indonesia, organisasi yang besar di Indonesia. Saya khawatir ini oknum-oknum NU, oknum yang ingin menghancurkan, adalah suruhan-suruhan untuk menjatuhkan nilai NU sendiri jamaah. Kita lihat target FPI Islam sudah dihancurkan, organisasi Islam sudah dihancurkan. Barangkali NU jadi musuh target untuk dihancurkan jamaah. Andaikan banyak hati orang-orang yang sudah benci kepada ormas Islam, ormas apalagi yang sudah kita akan banggakan jamaah. Ini sekarang mulut-mulut orang-orang oknum NU luar biasa sekarang, yang mengatakan suara azan seperti suara gonggongan anjing. Itu oknum NU yang akan menghancurkan NU dari dalam jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, inilah nilai-nilai agama. Jadikan anak-anak kita cinta kepada agama sebagai pedoman, sebagai kehidupan bagi kita. Ini kalau sekarang kita orang tua ramai di masjid ini, apakah anak-anak mudanya ramai di tempat ini jamaah yang dimuliakan Allah? Al-Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin, dulu sholat duhanya ramai jamaah orang-orang tuanya. Sekarang orang-orang tuanya banyak yang sudah meninggal dunia, dan di situ mayoritas orang-orang non muslim jamaah yang dimuliakan Allah. Anak-anak mudanya begitu nikah pada keluar jamaah, pada cari tempat yang lain, pada cari rumah yang lain, sehingga ini kebobolan jamaah masjid. Banyak yang sepi, duhanya sepi sekarang. Kenapa? Sebab regenerasi anak-anak muda kosong untuk mengisi masjidnya. Orang-orang tua sudah meninggal, ada yang pensiun sudah cari tempat-tempat di daerah puncak, mencari tempat-tempat yang nyaman bagi dirinya. Inilah yang menjadikan PR bagi kita, yang mudah-mudahan regenerasi anak-anak muda kita terus menjadikan regenerasi agama Islam yang baik. Amin ya Rabbal. Jadi agama sebagai penuntun hidup dalam kita, dan insya Allah akan menjadi bekal daripada perjalanan yang cukup panjang bagi kita. Yang ketiga adalah kata Ibrahim bin Adham, untuk menjadikan perbekalan yang panjang bagi kita adalah dawamun ala ta'ah, selalu dawam, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir dari Ibrahim bin Adham, beliau kenapa meninggalkan urusan duniawiyahnya dan ta'aluk dalam urusan akhiratnya? Beliau mengatakan, ra'aitul jabbar qadiyan, aku meyakini besok aku akan menghadap Allah qadiyan, sebagai hakim sesungguhnya. Aku takut di hadapan hakim yang sesungguhnya. Barangkali kita berani dalam pengadilan-pengadilan, kita punya uang yang banyak, para pengusaha bisa menyogok hakim, para pengusaha bisa menyogok jaksa, tapi sesungguhnya besok menghadap Allah tidak ada harta yang kita akan bisa sogok menghadap Allah, kecuali amaliyah kita untuk menghadap kepada Allah dengan ketenangan dalam hati kita. Ra'aitul jabbar qadiyan, kata Ibrahim bin Adham, aku besok meyakini akan menghadap Al-Jabbar, Allah qadiyan, sebagai hakim. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semua. Ada 3 kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Ibrahim bin Adham, ulama yang karismatik istiqamah, dalam kitab-kitab tasawuf beliau diterangkan. Jadi yang pertama, kenapa beliau meninggalkan urusan duniawiyah untuk mengejar akhirat? Karena beliau meyakini besok dalam kubur dalam keadaan sendiri. Yang kedua, karena beliau meyakini akan ada dalam perjalanan masa yang cukup panjang menghadap Allah. Dan yang ketiga, beliau meyakini besok akan menghadap Allah sebagai ahkamul hakimin, hakim di atas para hakim jamaah yang dimuliakan Allah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan duduk kita di tempat ini, dengan ibadah kita hari ini, menjadikan satu wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, Allah berikan sehat, selamat, mulia anak-anak turunan kita, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadziniyah wa kulli niyatin salihah wala hadratin nabika wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau boleh hari ini saya mengajak, hanya sekedar ajakan bukan permintaan. Maaf ya Pak Pengurus. Yang pertama, saya dengan kawan-kawan yang ada di sini sebagian, termasuk Pak Mul, Pak Haji Warjunet, Pak Haji Asiswanto, sedang membangun yaitu pondok pesantren untuk penambahan lahan, yaitu pembangunan pondok pesantren ada 300 meter untuk penambahan tempat. Saya mengajak hari ini, mudah-mudahan ada jamaah yang ingin membantu perjuangan pondok pesantren yaitu Ma'arif Nur Sadiah. Kami tunggu kedatangannya yaitu di pondok pesantren. Barangkali ada pasir yang ingin dibantu, ada semen yang ingin dibantu, atau besi yang ingin dibantu, silakan jamaah yang dimuliakan Allah langsung ke tempat untuk melihat daripada pembangunan pondok pesantren, dan insya Allah mudah-mudahan ini jadi bahan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.